Pagi hari, seorang wanita bernama Sam terbangun karena mendengar kedua anaknya yang sedang bermain. Sementara di dapur, suaminya yaitu Cam terlihat sibuk menyiapkan perlengkapan sekolah anak-anaknya. Ketiga anak mereka itu bernama Noah, Ruben, dan Ollie. Di dalam kamar, Sam terlihat kesulitan bangun karena dia menderita kelumpuhan dari atas dada hingga ujung kaki. Sebelum mengantar anak-anak pergi sekolah, Cam terlebih dahulu juga harus mengurus keperluan istrinya seperti membantu duduk ke kursi roda, memandikan, serta memakaikan baju. Setelah selesai, Cam masih harus merapikan seluruh rumah yang berantakan akibat ulah anak-anak tersebut. Melihat sang suami sangat kerepotan mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, Sam pun berusaha membantu dengan menyiapkan bekal untuk ketiga anak mereka. Namun Sam justru malah menjatuhkan makanan itu. Lagi-lagi, Cam lah yang harus membereskannya. Kemudian Cam, Ruben, serta Ollie pamit berangkat sekolah. Tapi ada keanehan, di saat yang lain memeluk dan mencium Sam, Noah di situ hanya terdiam memandangi kondisi ibunya dari kejauhan. Seakan dia terlihat seperti sedang merasa bersalah. Noah merasa bahwa dialah penyebab sang ibu lumpuh. Ketika semua pergi, Sam masih terdiam memikirkan kejadian tadi waktu dia tak sengaja menjatuhkan makanan. Mungkin bagi orang lain, hal itu adalah hal sepele. Namun bagi seorang manusia lumpuh seperti Sam, kejadian kecil tadi membuatnya kembali depresi. Dengan keadaan seperti ini, ia berpikir hidupnya sudah tak berguna lagi. Bahkan cuma sekedar menyiapkan makanan untuk anak-anaknya aja dia nggak bisa. Di tengah keputusasaan, Sam melihat fotonya dulu yang sedang berdiri di dekat sebuah mercusuar. Ketika Sam menatap keluar jendela, dia melihat mercusuar di foto tadi. Hingga akhirnya, Sam menutup semua jendela rumah, mengurung diri dari dunia luar yang terasa begitu perih. Tak lama kemudian, ibu Sam datang. Setiap hari, sang ibu selalu ke sana untuk membantu mengurus rumah selama Cam pergi bekerja. Esok hari waktu Noah, Ruben, dan Ollie bermain di pantai, Noah tak sengaja mendengar seperti ada suara burung dari kejauhan. Karena penasaran, Noah lalu mencoba mencari keberadaan burung tersebut. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor anak burung gagak terjatuh dari sarangnya di atas pohon. Noah pun memutuskan membawanya pulang. Saat tiba di rumah, melihat Noah membawa seekor anak burung gagak, Sam langsung menyuruh mengembalikannya keluar. Tapi Noah terus memohon agar diizinkan merawat anak gagak itu sampai nanti si gagak dirasa sudah siap kembali ke alam liar lagi. Sambil jengkel, Sam terpaksa mengizinkan Noah merawatnya lalu segera pergi ke kamar. Kemudian terjadi perdebatan sengit tentang nama apa yang cocok buat si burung gagak. Gara-gara warna tubuh burung hitam putih, maka mereka kepikiran buat ngasih nama chessboard. How about soccer ball? Panda. Zebra. Skunk. Tapi karena si Noah lah yang nemuin burungnya, maka tuh bocah mutusin buat namain si burung gagak tersebut dengan nama Penguin. Dan yap, untuk kalian semua penonton setia Insomnia Film, perkenalkan, inilah dia kisah Sam dan si penguin yang pasti bakal bikin kalian terharu. Oh iya, sebelum lanjut, Mimin mau minta waktu kalian 3 detik aja buat tekan tombol like di bawah video ini. Kalau subscribe masih terlalu berat buat kalian, nggak apa-apa, kalian cukup like videonya aja. Dengan kalian gerakin jempol kalian buat ngeklik like, tim Insomnia Film udah senang banget. Oke lanjut. Okay. Let's go. Bunny. Can you feel this? Can you feel this? No. Noah mencoba memberitahu ibunya kalau dari tadi si penguin sedang mengajak Sam bicara. Noah bertanya mengapa sang ibu sangat tak menyukai penguin di rumah ini. Sam menjelaskan alasan kenapa dia tak suka burung di dalam rumah karena seekor burung itu adalah hewan liar yang bebas dan seharusnya berada di alam liar hidup dalam kebebasan, bukan hidup dalam rumah apalagi dikurung dalam sangkar. Tak lama kemudian Cam pulang. Ia lalu mengajak seluruh keluarganya makan malam bersama di pinggir pantai, namun sayang Sam tak mau ikut. Ia justru menyuruh mereka semua pergi duluan tanpa dia. Melihat Sam tak mau ikut berkumpul, Noah kecewa.
Dia ingin sekali ibunya bisa kembali ceria lagi seperti dulu. Setelah semua pulang dari pantai, malam harinya ketika Cam dan Sam sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdengar suara teriakan anak-anak memanggil sang ayah. Sam yang terbangun pun langsung membangunkan suaminya untuk memeriksa kondisi anak-anak. Smells delicious. Get back, Snow. We'll step in it. I ate one of those. Get back. Cam, you okay, Ollie? Selesai mengurus anak-anak, Cam lalu kembali ke kamar sambil mengatakan kalau semua baik-baik aja. Anak-anak cuman mual akibat makan kerang tadi sewaktu di pantai. Tapi walaupun semua sudah selesai, justru Sam lah yang kini nggak baik-baik aja. Ia merasa begitu depresi karena tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu ketiga anaknya. Padahal dulu setiap kali ada masalah, pasti anak-anak akan selalu lebih memilih memanggil nama ibu dibanding ayah mereka. Sam terus menangis sambil memikirkan hidupnya sekarang yang sudah tak bisa diandalkan lagi semenjak lumpuh. Di sisi lain, Noah masih belum tidur. Ia tak sengaja mendengar semua tangisan sang ibu. Tangisan yang mengingatkannya kembali waktu dulu keluarga mereka sedang pergi berlibur ke Thailand. You're it, Ollie. Yeah, you go. Sammy. Akibat kejadian itulah sang ibu mengalami kerusakan tulang punggung dan lumpuh. Pagi hari Sam terbangun akibat bermimpi buruk. Cam pun datang menenangkannya. Sam lalu bercerita kalau mimpinya tadi terasa seperti benar-benar nyata. Ia bermimpi tenggelam di laut dan tak bisa melakukan apa-apa dengan tubuh lumpuhnya. Sam takut jika mimpi tadi nanti akan menjadi kenyataan. Melihat tangisan Sam, Cam terus berusaha menenangkannya. Namun Sam malah mengusir suaminya itu sambil berkata kalau dia butuh waktu sendiri. Sebagai suami yang sangat mencintai istrinya, Cam hanya bisa menurut kemudian pergi memberikan ruang untuk Sam sendirian. Siang hari sebelum berangkat sekolah, Noah menitipkan si penguin pada sang ibu. Ia takut bila ditinggal sendirian nanti tak ada orang yang memberi makan penguin. Ketika semua telah pergi, kini di rumah tinggal tersisa Sam dan penguin berdua. Fine. Hey, leave that alone. Don't you come? Come on. Okay, hold on. Get off it. Now we should. Penguin? Come. Oh, never mind. It's okay.
Setelah membersihkan penguin, Sam di situ mulai berpikir kalau dia dan penguin mempunyai nasib sama, yaitu sama-sama terjatuh dari tempat tinggi dan mereka berdua juga sama-sama tak bisa melakukan hal apapun lagi. Melihat penguin, Sam akhirnya perlahan mulai bisa tersenyum serta bisa menerima kehadiran burung tersebut di rumah. Malam hari saat sedang makan malam, semua orang kaget melihat penguin keluar dari kamar Noah sambil membawa boneka. Mr. Murphy. You're Mr. Murphy, sitting at G. Noah kembali meminta izin pada ibunya agar bisa terus memelihara penguin. Sam yang semenjak kejadian tadi siang memang sudah dekat dengan penguin, ia pun mengizinkan penguin untuk tinggal sampai penguin siap kembali ke alam bebas. Hari demi hari berlalu, Noah selalu menghabiskan waktu berdua bersama penguin. Pelan-pelan Noah juga mengajarkan penguin bagaimana cara terbang. Tak hanya itu, sekarang penguin jadi sering menghabiskan waktu bersama Sam juga. Mulai dari membangunkannya setiap pagi, hingga menjadi tempat Sam berkeluh kesah di tengah kesedihannya. Sampai suatu hari, ibu Sam dan kakaknya datang ke rumah. Di situ sang kakak mengajak Sam jalan-jalan ke pantai karena dia tahu semenjak kecelakaan Sam tak pernah sekalipun pergi keluar rumah. Awalnya Sam menolak, ia masih terlalu takut kembali ke dunia luar. Setelah terus-menerus dipaksa, Sam terpaksa ikut. Namun selama di perjalanan, ibu dan kakaknya selalu memperlakukan Sam seperti orang cacat. Mulai dari memarkir mobil di parkiran khusus penyandang disabilitas, serta hal-hal lain yang membuat hati Sam justru tambah sakit. Di restoran pinggir pantai, mereka bertemu dengan teman kerja Sam dulu. Sam di situ iri. Dia iri melihat temannya masih bisa bekerja dan melakukan berbagai aktivitas normal. Berbeda dengan Sam yang sekarang cuma bisa duduk diam di kursi roda, menganggur di rumah. Sepulang dari pantai, saat Sam sedang sendirian di rumah, ia mulai kembali melihat foto demi foto kenangannya dulu sebelum kecelakaan. Hati Sam terasa semakin perih membandingkan kondisi di foto dengan kondisinya sekarang. Hingga emosi Sam pun memuncak. Ketika Cam serta ketiga anaknya pulang, mereka kaget melihat semua foto telah hancur. Cam lalu menyuruh anak-anak segera pergi ke kamar. Setelah semua pergi, ia hanya bisa memandangi foto-foto tersebut sambil membereskannya. Cam sama sekali tak marah pada sang istri karena dia tahu betapa sulitnya Sam menjalani hidup dengan tubuh yang lumpuh. Tapi di sisi lain, Cam juga sudah sangat lelah dengan sikap istrinya itu. Di kamar, Noah sedih melihat kejadian tadi. Ia cuma bisa memutar sebuah video kenangannya dulu bersama keluarga yang masih tampak begitu bahagia. Jauh berbeda dengan kondisi keluarganya saat ini. Esok hari, Sam bingung ketika melihat penguin seperti sedang memberikan isyarat padanya untuk membukakan pintu. Kemudian Sam membuka pintu agar penguin bisa keluar. Di luar, perlahan demi perlahan, penguin memanjat pohon hingga ia sampai ke atas. Sam pun menyuruhnya untuk mencoba terbang. Namun sayang, usaha penguin gagal. Cam lalu datang memberikan sebuah brosur pelatihan mendayung. Ia bermaksud menyuruh Sam ikut pelatihan tersebut agar sang istri bisa kembali mendapatkan kebahagiaannya lagi seperti dulu. Tapi melihat usaha sang suami, Sam bukannya senang, dia malah marah. Di mata Sam, suaminya sama sekali tak tahu betapa sulit dia menerima kondisinya saat ini dan betapa sulitnya dia menjalani kehidupan di atas kursi roda sepanjang waktu. Kalau ikut pelatihan mendayung, Sam pasti hanya akan teringat kembali kehidupannya dulu. Ia pasti akan semakin tertekan. Akibat perdebatan itu, Cam yang sudah lelah menghadapi sikap sang istri, ia tanpa sadar melampiaskan kekesalannya dengan membentak Noah karena menganggap Noah serta kedua adiknya selalu aja membuat kekacauan di rumah. Tak lama kemudian, Noah mendengar suara penguin di depan kamar orang tuanya.
Merasa ada yang gak beres, Noah langsung membuka kamar tersebut. Dan betapa kagetnya dia, ternyata sang ibu jatuh dari kursi roda. Karena kesulitan membantu ibunya duduk, Noah bergegas mencari keberadaan ayahnya. Tapi ketika Noah pergi, tiba-tiba penguin terbang. You wait. Malam hari waktu Sam sedang santai ditemani si penguin, ia kembali mengingat tawaran suaminya tadi siang. Sam akhirnya sadar bahwa dia tak bisa menghabiskan sisa hidupnya yang mungkin masih puluhan tahun lagi itu dengan hanya duduk diam di kursi roda tanpa melakukan apapun. Setelah melihat penguin berhasil mencoba terbang, Sam jadi merasa kalau dia juga harus mencoba berubah demi kebahagiaan keluarganya. Esok hari, suami Noah, Ruben, serta Oli mengantar Sam pergi ke tempat pelatihan mendayung. Di sana, mereka bertemu dengan pelatih dayung bernama Gaye. Di latihan pertama Sam mendayung, Gaye menyuruhnya berenang. Namun Sam menolak, dia masih takut dengan air. Sam takut mimpi buruknya yang tenggelam di laut waktu itu akan menjadi kenyataan. Tapi malam hari ketika Sam dan sang suami sedang menghabiskan waktu berdua, Sam mengatakan bahwa ia bersyukur bisa memiliki suami seperti Cam yang selama ini selalu setia mendampingi serta selalu memotivasi agar bangkit dari keterpurukan. Di momen itu, Sam akhirnya bisa kembali merasakan kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya. Pagi hari, Cam, Ruben, Oli, serta penguin memberi kejutan ulang tahun untuk sang ibu. Mereka semua terlihat bahagia, kecuali Noah. Noah masih merasa bersalah dan tak pantas ikut bahagia. Baginya, dialah penyebab kenapa sang ibu sekarang lumpuh. Esok hari, seluruh keluarga termasuk penguin berkunjung ke rumah ibu Sam untuk merayakan hari ulang tahun Sam. Mereka juga mengundang Gaye ke sana untuk memperkenalkannya pada ibu Sam. Saat semua makan bersama, Noah membukakan pintu balkon agar penguin bisa keluar menghirup udara segar. Namun, tak lama kemudian, ketika semua sedang sibuk membicarakan tentang pelatihan mendayung, tiba-tiba Sam mendengar suara penguin yang begitu kencang. Penguin! Penguin! Leave her alone, you mongrel! Hey! No! Hey! 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 Come back! Cam bersama anak-anak mencoba mencari penguin kemana-mana. Namun setelah lama mencari, penguin tak juga ketemu. Di tengah hujan dan langit mulai menggelap, ibunya Sam meminta mereka semua berhenti mencari. Tapi Noah tak mau pulang. Ia tetap bersikeras memaksa untuk terus mencari penguin sendirian. Cam yang mengerti perasaan anaknya itu pun lalu mengizinkan Noah melanjutkan pencariannya. Malam hari, keluarga Sam pulang ke rumah tanpa Noah. Karena khawatir, Sam terus menunggu hingga larut malam. Sambil menunggu, Sam memandangi tempat tidur penguin. Kini, ia juga khawatir dengan keadaan burung tersebut sama seperti dia mengkhawatirkan anaknya sendiri. Kemudian Sam pergi ke kamar Noah. Di sana, dia tak sengaja melihat sebuah video di laptop Noah. Dalam video, Noah bercerita kalau dialah penyebab ibunya lumpuh.
Karena waktu dulu mereka pergi berlibur ke Thailand, Noah lah yang mengajak sang ibu naik ke atas bangunan hingga mengalami kecelakaan. Sam kini tahu kenapa Noah tak pernah terlihat bahagia seperti adik-adiknya. Saat Noah baru pulang, ia sedih penguin masih juga belum ketemu, padahal dia sudah berusaha mencari sepanjang waktu. Sam lalu mencoba menenangkan Noah dengan mengatakan bahwa semua yang telah terjadi bukanlah salah Noah. Baik itu tentang penguin ataupun tentang kecelakaan yang menimpa Sam dulu. Noah terlihat seperti tak ingin membicarakan hal tersebut dan mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya Sam meledak. Ia mengungkapkan kalau awalnya dia memang sempat menyesal pergi ke atas bangunan itu. Bangunan yang membuatnya menderita sampai sekarang. Tapi walau bagaimanapun juga, sebagai seorang ibu, Sam tak pernah menganggap kejadian tersebut adalah salah Noah. Ia juga meminta agar Noah tak perlu lagi harus merasa bersalah karena kini Sam sudah bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Kebahagiaan yang hanya bisa didapat jika semua keluarga saling mensupport satu sama lain. Beberapa hari kemudian, semua pergi ke mercusuar yang dulu pernah Sam kunjungi di foto. Sepulangnya dari sana, semua kaget melihat penguin telah kembali ke rumah. He's back! Penguin! Penguin! Give me Esok hari, waktu Sam sedang mengganti foto-foto lamanya dengan foto baru, ia melihat si penguin berjalan ke kamar mengembalikan boneka milik Noah yang dulu pernah dia bawa. Sam merasa kalau penguin seperti sedang mencoba menyampaikan terima kasih karena selama ini sudah merawat dia dengan baik. Namun bagi Sam, bukan keluarganya yang menyembuhkan penguin, tapi penguinlah yang telah menyembuhkan keluarganya. Dari lubuk hati terdalam, Sam mengatakan, "Terima kasih, penguin." The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all you missed. Baby, it takes just one kiss. Many years